Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nazwa Dovika dalam Anti Clickbait News yang akan menemani Anda untuk mengabarkan berita yang aktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita siang ini. 2 tahun telah beroperasinya Transpakuan di Kota Bogor. Sejak 20 Mei 2023, bis Kita Transpakuan juga memberlakukan tarif sebesar Rp4.000 untuk setiap rute dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 sebagai bagian dari skema pembelian layanan atau BTS di Kementerian Perhubungan. Lalu, apakah bis Kita Transpakuan masih layak digunakan oleh masyarakat? Sudah ada rekan saya, Aldi. Silakan, Aldi. Ya, siapa sih yang nggak tahu dengan bis Kita Transpakuan, transportasi berbasis bus raya terpadu di Kota Bogor. Genap sudah 2 tahun beroperasi setelah diresmikan oleh Wali Kota Bogor yakni Kang Bima Arya. Bis Kita Transpakuan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor sekaligus menjadi salah satu moda transportasi yang jauh lebih layak dibandingkan transportasi lain seperti angkot. Lalu pasca 2 tahun beroperasi, apakah bis Kita Transpakuan ini masih layak digunakan? Yuk ikutin saya. Ya, pemirsa, kali ini saya sudah berada di dalam bis Kita Transpakuan. Untuk bis kita yang saya tumpangi ini merupakan bis kita dengan rute perjalanan dari halte Cidangiang menuju Terminal Bubulak. Dan bisa Anda lihat sendiri untuk interior dari bis kita ini masih persis sejak 2 tahun yang lalu. Masih dilengkapi AC dan AC-nya ini cukup dingin ya. Dan untuk kapasitasnya juga masih sama seperti 2 tahun yang lalu, yakni berkapasitas 35 orang dengan penumpang duduk yakni 20 penumpang dan 15 penumpang berdiri. Dan kemudian untuk kesan atau impresi ketika menggunakan bis Kita Transpakuan ini, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu penumpang bis kita. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, dengan Kak siapa? Prita. Kak Prita. Iya. Kak Prita sudah berapa lama menggunakan bis Kita Transpakuan? Udah setahun sih. Sudah setahun ya. Oh, selama setahun ini kesan Kak Prita apa sih ketika menggunakan bis Kita Transpakuan ini sendiri? Terlebih kan bis Kita Transpakuan ini sudah bertarif 4.000 ya sejak 7 bulan yang lalu. Bagaimana kesan Kak? Kesannya sih nyaman ya. Terus kan ada AC-nya jadi kita lebih nyaman untuk perjalanan gitu kan. Terus kan sekarang udah bertarif 4.000 dan itu nggak masalah karena kan kenyamanan juga kita sangat diperhatikan juga di sini. Iya. Kak Prita, untuk harapan Kak Prita nih ke depannya terkait bis Kita Transpakuan ini gimana harapannya? Harapannya lebih banyak lagi rutenya ya, karena kan banyak juga yang belum terjangkau sama bis kita gitu kan. Kayak Empang sekarang udah nggak ada lagi kan. Kemarin sempat ada K2, sekarang udah nggak ada lagi tuh sih. Ya, Ya, paling lebih banyak lagi rutenya. penawar rute gitu, ya. Oke, makasih banyak Kak Iya, Prita. sama-sama. Ya, baik pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama dengan salah satu penumpang bis kita. Tentunya kita nantikan saja perkembangan selanjutnya dari pemerintah Kota Bogor terhadap moda transportasinya. Saya Aldi Riyadi Ferdinanto, kembali ke studio. Terima kasih Aldi atas laporannya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Pemirsa, setelah beberapa bulan dilakukannya revitalisasi, trotoar Nyi Raja Permas alun-alun Kota Bogor kini telah dibuka. Untuk Anda khususnya warga Kota Bogor, proyek trotoar Nyi Raja Permas dapat menunjang akses menuju stasiun Bogor. Untuk kondisi terkini sudah ada rekan saya Ines yang berada di lokasi. Silakan Ines. Pemirsa, pembangunan pedestrian Nyi Raja Permas alun-alun Kota Bogor kini telah selesai dan setidaknya telah dibuka pada bulan November lalu. Nyi Raja Permas ini sendiri merupakan trotoar yang membentang sepanjang 346 meter dan merupakan salah satu proyek pembangunan alun-alun Kota Bogor. Selain itu, dengan rampungnya pedestrian ini diharapkan dapat menunjang akses bagi pejalan kaki baik dari luar alun-alun maupun dari arah stasiun.
Dan bisa dilihat, kondisi terkini kawasan trotoar ini sudah mulai ditanami bibit-bibit pohon agar nantinya tersedia ruang terbuka hijau di sekitar alun-alun Kota Bogor. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pejalan kaki, boleh? Ya, Pak. Ya, boleh Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Rudi. Bapak Rudi dari mana Pak? Saya dari Depok. Oh, dari Depok. Ya. Bapak baru pertama kali atau sudah pernah Pak lewat jalan? Baru pertama kali saya main ke Bogor Oh, lagi baru nih. pertama kali sejak lewat. tahun 90-an mungkin lah. Oh, Pas udah ini, ya. lama sekali ya Pak ya. Ya. Berarti baru tahu ya Pak tentang trotoar. Baru tahu wilayah saya Permai ada ini. trotoar kayak gini yang tadinya kumuh kan di sini, Iya, sekarang betul jadi sekali. alun-alun, sangat baik buat saya. Kalau dari Bapak sendiri gimana sih Pak pendapat Bapak tentang renovasi trotoar ini jadi lebih rapi? Menurut Bapak kayak gimana Pak? Ya lebih enak, lebih rapi, tempat duduknya nyaman. Ya paling kalau ini sampah-sampahnya aja dijaga kebersihannya gitu. Bapak ada kesan atau pesan buat pemerintah mungkin tentang perbaikan ini? Perbaikannya ya cukup lumayan, paling pohonnya ditambah lagi biar makin adem, makin sejuk. Kota Bogor kan terkenal dengan pohon-pohonnya gitu Iya, ya. berarti pohonnya lebih ini Iya, lagi ya Pak. banyak lebih lagi rimbun pohonnya. lagi. Iya. Karena kondisi juga panas jadi Iya. lebih. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah Iya, ingin diwawancarai. Terima kasih, sehat selalu ya Pak ya. Ya, Baik pemirsa, itu tadi laporan terkini terkait kondisi jalan trotoar Niraja Permas. Tentunya bagi Anda yang akan melintasi jalur ini dipastikan jadi lebih aman dan aman tentunya. Sementara demikian kembali ke studio. Terima kasih Ines atas laporannya. Pemirsa, masih di wilayah Kota Bogor, revitalisasi Pasar Jambu 2 ditargetkan akan selesai pada Desember 2023. Pasar Jambu 2 nantinya akan menampung sekitar 1.141 pedagang. Sudah bergabung dengan kami Mulki di Pasar Jambu 2. Mulki, bagaimana perkembangan revitalisasi di Pasar Jambu 2 saat ini? Selamat siang, saya sedang berada di lokasi revitalisasi Pasar Jambu 2 yang 12 Juni lalu 2023 resmi diresmikan. Bisa dilihat di belakang sana, sudah mulai nampak jelas bentuk desain bangunan yang masih ditutup banyak partisi di beberapa bagian. Sejauh ini pembangunan Pasar Jambu 2 sudah mencapai 60%. Dan dari 55% sebagian pedagang sudah mendaftarkan diri untuk berjualan di dalam pasar. Dan diperkirakan di akhir Desember dan awal Januari diadakan soft launching agar pedagang bisa dilakukan, agar pedagang bisa berjualan di area pasar. Berikut ini saya sedang bersama salah satu narasumber dengan, selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Pian. Ibu Pian. Ada nggak sih Bu pendapat Ibu tentang pembangunan Pasar Jambu 2 ini? Gini, ini kan emang harus dibangun ya, Iya. karena pasar ini udah lebih dari 20 tahun, emang harus direnovasi ulang. Kalau kita pedagang sih bahagia aja dengan dibangunnya pasar ini. Cuman karena pasarnya belum bisa diisi, kita belum berkomentar banyak ya. Ya. Terus yang kedua tuh, ada nggak sih harapan Ibu untuk kedepannya dengan perkembangan yang besar ini? Harapan saya siapa tahu dengan pasar baru dan bagus seperti ini, dagangan kita makin laris, semua pedagang mendapatkan rezeki yang lebih baik, dan harapan yang paling besar, mudah-mudahan dengan pasar baru ini kehidupan kita kembali baru. Ya itu saja Bu. Ya, Baik Bu, terima kasih atas informasinya. sama-sama. Yaitu berikut laporan dan wawancara terkait revitalisasi pembangunan Pasar Jambu 2. Tentunya proyek yang digalangkan ini demi menunjang perekonomian lokal dan memberikan fasilitas yang lebih baik kepada masyarakat maupun pengunjung. Terima kasih. Kembali ke studio. Pemirsa, itulah laporan seputar pembangunan di Kota Bogor. Kita beralih ke wilayah Jakarta. Pemirsa, demi mendukung renovasi Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral, sejumlah rute komuter lain mengalami perubahan. Sudah ada rekan saya Aldi di Stasiun Manggarai. Aldi, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Manggarai?
Baik Nazwa, memang sejak 3 hari yang lalu pelaksanaan SO7 atau switch over 7 di stasiun Manggarai ini sudah mulai dilaksanakan, dan menurut informasi yang kami himpun, penerapan SO7 di stasiun Manggarai ini demi mendukung pembangunan atau pengembangan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral yang nantinya tidak hanya melayani rute perjalanan Jabodetabek, tapi juga akan melayani rute perjalanan kereta api jarak jauh menggantikan stasiun Gambir. Dan untuk progres pembangunan di stasiun Manggarai ini sudah memasuki tahap 3, yang dimana pembangunannya ini sudah masuk pada pengerjaan peron yang sudah rampung, diantaranya peron 1, 2, dan 3. Dan karena adanya penambahan sejumlah peron, terjadi perubahan rute perjalanan, diantaranya yakni tujuan Tanah Abang menuju Kampung Bandan yang semula berada di jalur 7 menjadi jalur 1 dan 2, kemudian tujuan Bekasi Cikarang yang semula berada di jalur 8 kini menjadi di jalur 7, menjadi jalur 3 dan 4. Kemudian ada juga tujuan Bandara Sueta yang semula berada di jalur 9 berubah menjadi berada di jalur 7 dan 8. Kemudian yang terakhir ada juga tujuan Jakarta Kota, ini tidak mengalami perubahan, namun karena adanya penambahan jumlah peron kini kembali pada jalur 9 dan 8. Dan yang terakhir ada tujuan Depok menuju Kota Bogor yang semula berada di jalur 12 dan 13 kini menjadi jalur 11 dan 12. Dan pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengguna komuter lain. Halo, selamat siang Kak. Boleh tahu dengan siapa Kak? Saya Atika. Atika. Kak Atika, sudah berapa lama menggunakan komuter lain? Sudah dari tahun 2017. Dari 17, sudah Saya cukup masih lama SD. ya. Oke. Kak Atika, bagaimana nih pendapat Kak Atika nih terkait pengembangan di stasiun Manggarai? Nah, yang wacananya kan rencananya nanti akan jadi stasiun sentral dan akan ada rute juga perjalanan kereta api jarak jauh. Gimana pendapatnya Kak? Bagus sih, kayak jadinya nggak cuma di antar kota aja gitu, jadi bisa ada kalau mau kita pergi jauh gitu kan nggak melulu kita cuma pakai beberapa alat transportasi, jadi ini jadi salah satu opsinya gitu. Oke. Lalu apa nih pendapat Kak Atika nih? Kan ada perubahan sejumlah rute perjalanan ya. Bagaimana pendapatnya Kak? Nggak masalah sih, biarpun ada beberapa rute mungkin awalnya bingung, tapi di sini tuh petunjuknya tuh udah jelas gitu, terpampang beberapa kayak plat kayak peron-peronnya gitu, jadi nggak bikin pusing. Oke, terima kasih ya Kak Atika. Baik, itu tadi wawancara saya bersama salah satu pengguna komuter lain. Dan bagi Anda yang akan berencana bepergian menggunakan komuter lain dan mengharuskan Anda transit di stasiun Manggarai, kami sarankan agar mengecek jadwal atau rute perjalanan Anda terlebih dahulu. Dan jika Anda memang merasa bingung, Anda bisa menanyakan kepada petugas yang bersiaga di stasiun Manggarai. Sekian laporan terkait kondisi di stasiun Manggarai. Saya Aldi Riyadi Ferdinanto, kembali ke studio. Pemirsa, tak perlu jauh-jauh jika Anda ingin pergi berwisata, karena di wilayah Kabupaten Bogor ada sepasang air terjun yang cukup unik dan wajib Anda kunjungi. Untuk informasi selanjutnya, berikut kami rangkum dalam tayangan eksklusif satu ini. Selamat datang di Petualangan Zihar. Kali ini saya akan mengajak Anda berpetualang ke salah satu air terjun di Desa Batulayang, Kabupaten Bogor, yakni air terjun Kembar atau warga setempat biasa menyebutnya Curug Kembar. Penasaran dengan petualangannya? Yuk ikuti terus. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ziarul Islam Nusantara di acara Petualangan Zihar. Di sini saya sedang berada di Curug Desa Batulayang, lebih tepatnya di pintu masuk gerbang Curug Desa Batulayang.
Karena curugnya sendiri itu masih bisa ditempuh sekitar 1 jam lagi ke arah sana. Maka dari itu ikuti terus perjalanan petualangan kami di acara Petualangan Zihar. Let's go! Mengingat Curug Kembar ini berada di kawasan yang dilindungi langsung Perum Perhutani KPH Bogor, sudah pasti kawasan sekitar masih rimbun oleh beragam vegetasi, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan liar. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya baru saja menerjang tantangan untuk melintasi aliran sungai yang relatif kecil ya, masih kecil. Karena selanjutnya di atas sana masih banyak tantangan beberapa aliran sungai lagi yang harus saya terjang. Maka dari itu ikuti terus perjalanan kami. Let's go! Oke teman-teman semuanya, jika kalian ingin mengunjungi Curug Kembar Desa Batulayang, harap hati-hati karena lintasan aliran sungai ini batu-batunya sangat licin dan membahayakan untuk kalian menyeberang dari arah sana ke arah sini. Maka dari itu lebih hati-hati. Let's go, lanjutkan. Setelah 40 menit melakukan perjalanan, akhirnya saya sampai di lokasi air terjun Kembar. Dan seperti namanya, terdapat 2 air terjun di lokasi yang terpisah. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah berada di lokasi Curug Cikembar. Dan di sini langsung saya menemukan narasumbernya langsung dengan abang siapa, Bang? Nama saya Irfan. Irfan. Oke, Bang Irfan. Ya. Sudah berapa kali nih Abang mengunjungi Curug Cikembar ini? Kalau Curug Cikembar ini baru pertama kali Oh, kesini. baru pertama kali untuk kesini? Ya. Oke. Bagaimana tadi perasaan Abang melewati rute perjalanan menuju Curug Cikembar ini? Ini lumayan challenging ya untuk rutenya, terus tapi untuk pemula sebenarnya affordable gitu. Kayak Masih oke lah ya? Masih oke lah, Ya. masih enak. Nah, emang butuh juga minum, istirahat beberapa kali karena udah lama juga nggak trekking ke curug ini. Oke. Terus nih, tadi kan Abang udah capek-capek nih jalan ya, kesini bisa setengah jam lebih lah ya. Iya. Oke, bagaimana perasaan Abang ketika Abang nyampe nih di lokasi Curug Cikembar ini? Apakah capeknya terbayarkan atau seperti apa? Iya, capeknya terbayangkan karena di luar ekspektasi juga ternyata curugnya tuh bagus banget. Di sini ada 2. Dan tadi sempat mandi juga yang di sana. Ya. Yang di curug itu yang lebih dingin, lebih dalam dibanding yang di sini. Ya, rasanya lumayan seneng karena udah lama juga nggak ke alam-alam gini. Oke. Ya. Oke, nih Bang, yang terakhir, bagaimana menurut Abang keasrian lingkungan Curug Cikembar ini? Menurut saya aslinya tuh masih enak ya, masih lumayan untuk masih terjaga lah ya. Masih terjaga, cuman memang ada beberapa sampah kayak puntung rokok, terus kayak ada tisu sedikit-sedikit gitu. Mungkin saran juga buat orang yang datang ke sini buat nyiapin juga plastik atau gimana. Walaupun sepuntung itu kan juga, walaupun sepuntung itu juga tetap sampah ya, lebih dijaga juga buat orang-orang asliannya. Oke Bang, makasih banget, sangat informatif ya. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Oke teman-teman semua, segitu aja wawancara saya dengan salah satu pengunjung Curug Cikembar. Terima kasih. Pemirsa, Indonesia memiliki banyak keindahan alam. Maka dari itu kita perlu merawat alam karena alam sendiri bisa memberikan pembelajaran dan keindahan yang tak ternilai kepada kita. Demikian, saya Ziharul Islam Nusantara pamit. Sampai jumpa di episode Petualangan Zihar selanjutnya. Demikian liputan anti clickbait news yang ini. Saya Nazar Fika pamit. Terima kasih dan salam Universitas Pakuan.
Oke teman-teman semuanya, ulang nih. Kira tidak karuan. Namanya Akbar. Adalah teman-teman yang Di sini saya sudah merasakan dinginnya air Curug Cikembar. Kayaknya sedingin sikap kamu kepadaku. Terima kasih. Are you sure about that?